Kehidupan, dalam ajaran Buddha, bagaikan roda yang terus berputar, sebuah siklus tak berujung yang disebut samsara. Setiap makhluk terlahir kembali sesuai dengan karma, buah dari perbuatan, pikiran, dan ucapan yang ditanam sebelumnya. Namun, bagaimana mungkin manusia yang memiliki kesadaran tinggi bisa terlahir di alam binatang, tempat penderitaan dan kebodohan mendominasi? Pertanyaan ini mengundang refleksi mendalam tentang hukum sebab akibat yang tak terbantahkan dalam kosmologi Buddha. Bayangkanlah, alam semesta sebagai cermin raksasa yang memantulkan setiap niat kita. Jika karma buruk menumpuk, cermin itu akan mengembalikan gambaran yang gelap, seperti kelahiran di alam menderita, termasuk alam binatang. Di sini, hewan hidup dalam dunia naluri, terperangkap dalam lingkaran kelaparan, ketakutan, dan ketidaktahuan. Mereka jarang memiliki kesempatan untuk berbuat kebajikan atau memahami dharma. Lantas, apa yang menyebabkan seseorang terjatuh ke alam ini? Buddha mengajarkan bahwa kelahiran kembali tidaklah acak. Ia adalah hasil dari pola kebiasaan mental dan moral yang terbentuk sepanjang hidup. Alam binatang, meski dekat dengan manusia, seringkali diabaikan sebagai cerminan kegagalan kita mengendalikan diri. Tapi justru disinilah letak keindahan ajaran Buddha. Setiap kelahiran adalah pelajaran, dan setiap penyebab bisa diubah. Mengapa kita perlu memahami hal ini? Karena mengenali penyebab kelahiran di alam rendah adalah langkah pertama untuk membebaskan diri. Dalam video ini, Rakit Tua akan membawamu menyelami ajaran Buddha tentang karma yang mengikat makhluk pada alam binatang, serta bagaimana kebijaksanaan bisa menjadi kunci pembebasan. Bersiaplah untuk melihat diri sendiri melalui lensa Dharma yang jernih. Dan tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita bahas. Akar karma yang menjerat ke alam derita. Terdapat 5 penyebab utama kelahiran makhluk di alam derita, termasuk alam binatang. Tidak terkecuali, jika manusia melakukannya, maka akan terperosok pada siklus ini. Bagaimana bisa? Mari simak penjelasan berikut. Pertama, membelenggu diri dalam keserakahan dan kemelekatan tanpa batas. Buddha menyatakan dalam Dhammapada, kemelekatan adalah akar penderitaan. Kalimat singkat ini mengandung makna yang dalam dan universal. Kemelekatan, atau tanha, adalah dorongan tak terpuaskan untuk memiliki, mengontrol, dan menikmati. Ia bagaikan api yang terus membakar, namun tak pernah memberi kepuasan sejati. Keserakahan akan harta, kenikmatan indria, atau kekuasaan, tidak hanya merusak harmoni batin, tetapi juga mengaburkan kebijaksanaan. Saat kita terikat pada hal-hal duniawi, kita terjebak dalam ilusi aku dan milikku, seolah-olah kebahagiaan sejati bisa ditemukan di luar diri. Bayangkan seekor hewan yang terus-menerus mencari makanan, tanpa pernah merasa cukup. Pola pikir ini, meski terlihat sederhana, adalah cerminan dari keserakahan manusia yang tak terpuaskan. Saat seseorang hidup hanya untuk memuaskan nafsu, kesadarannya menyempit. Ia kehilangan kemampuan untuk melihat kehidupan secara luas dan mendalam. Dalam Majjhima Nikaya, Buddha menjelaskan bahwa keserakahan adalah salah satu dari 3 akar kejahatan, yaitu lobha, dosa, moha, yang mengikat makhluk pada siklus kelahiran kembali. Keserakahan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merusak hubungan dengan makhluk lain. Saat kita menginginkan sesuatu secara berlebihan, kita cenderung mengabaikan hak dan perasaan orang lain. Misalnya, mengeksploitasi alam demi keuntungan pribadi, atau merampas hak orang lain untuk memuaskan keinginan kita. Perbuatan ini menciptakan karma buruk yang jika terus menumpuk, akan menarik kelahiran di alam rendah seperti alam binatang. Mengapa alam binatang?
Karena keserakahan dan kemelekatan mencerminkan kesadaran yang terbatas, mirip dengan hewan yang hidup berdasarkan naluri. Hewan tidak memiliki kemampuan untuk merenungkan dharma atau mengembangkan kebijaksanaan. Mereka terjebak dalam lingkaran mencari makan, tidur, dan bertahan hidup. Jika kita membiarkan keserakahan mendominasi hidup kita, pola pikir kita akan semakin menyerupai mereka. Namun, Buddha tidak hanya mengungkapkan masalah, tetapi juga memberikan solusi. Dalam Sigalopada Sutta, beliau menasihati kita untuk hidup secara seimbang, menikmati apa yang kita miliki tanpa melekat, dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Dengan melatih rasa cukup atau santuti, kita bisa melemahkan cengkeraman keserakahan. Setiap kali kita memilih untuk tidak menuruti nafsu, kita menanam benih kebijaksanaan yang akan membawa kita keluar dari lingkaran kelahiran kembali yang menyedihkan. Mari renungkan, apakah kita hidup untuk memuaskan keinginan sesaat, atau untuk mencapai kebahagiaan sejati? Keserakahan mungkin terasa manis di awal, tetapi ia selalu berakhir dengan rasa pahit. Dengan memahami hal ini, kita bisa mulai melepaskan diri dari belenggu kemelekatan. Setiap langkah kecil untuk hidup sederhana dan penuh syukur adalah langkah besar menuju pembebasan sejati. Pertanyaannya, bersediakah kita melepaskan keserakahan demi kebahagiaan yang lebih tinggi? Jawabannya ada dalam hatimu sendiri. Kedua, terperangkap dalam kebodohan batin. Kebodohan batin atau awija adalah akar dari penderitaan yang mengikat kita dalam siklus samsara. Dalam ajaran Buddha, awija atau ketidaktahuan bukan hanya sekedar kurangnya pengetahuan, melainkan ketiadaan pemahaman mendalam tentang 4 kebenaran mulia yang menjadi pedoman hidup. Ketidaktahuan ini menutupi cahaya batin, menyisakan kegelapan yang menghalangi kita untuk menyadari hakikat sejati kehidupan. Ketika seseorang hidup tanpa menyelami makna dharma, ia seolah tersesat dalam kegelapan batin. Tanpa pemahaman mendalam mengenai hukum karma, individu mudah terjerumus dalam pola pikir dan perilaku yang merusak. Hal ini membuat kesadaran mereka terbatas, seolah-olah mereka terjebak dalam bentuk kehidupan yang tidak mampu melihat kebenaran, seperti halnya binatang yang hanya mengikuti naluri. Ajaran Buddha menekankan bahwa ketidaktahuan merupakan penyebab utama dari segala penderitaan. Tanpa kesadaran dan pemahaman yang mendalam, manusia seringkali tanpa sengaja melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan makhluk lain. Misalnya, sikap merendahkan, keegoisan, dan penolakan untuk belajar lebih jauh tentang dharma justru mengukir jalan menuju penderitaan yang lebih dalam, bahkan berpotensi menjerumuskan jiwa ke dalam kelahiran kembali di alam yang lebih rendah. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, perilaku destruktif, seperti meracuni lingkungan, atau mengabaikan hakikat hubungan antar makhluk hidup, merupakan perwujudan nyata dari awija. Ketika seseorang tidak memahami saling keterkaitan antara semua makhluk, ia tidak akan mampu melihat bahwa setiap tindakan memiliki akibat yang tak terelakkan. Karma yang bekerja tanpa henti akan menuntun kelahiran seseorang ke dalam kondisi yang serupa dengan hewan yang tidak memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri. Buddha mengajarkan bahwa salah satu akibat dari kebodohan batin adalah terlahir di alam binatang. Dalam pandangan Buddhis, kelahiran kembali di alam binatang bukanlah sebuah hukuman semata, melainkan konsekuensi alami dari akumulasi karma negatif yang timbul dari perbuatan yang dilandasi oleh ketidaktahuan. Kehidupan di alam binatang melambangkan keterbatasan, di mana naluri menguasai dan kesadaran spiritual tidak berkembang, sehingga jiwa terjebak dalam siklus penderitaan yang berulang. Kehidupan yang dipenuhi dengan awija menyisakan ruang bagi penderitaan yang terus-menerus. Tanpa kesadaran, individu tidak mampu merenungi hakikat keberadaan dan tidak mengerti bahwa setiap tindakan berpengaruh kehidupan yang akan datang. Akibatnya, seseorang bisa saja tanpa sadar mengukir nasibnya sendiri dengan merusak hubungan dengan alam dan makhluk lain, yang pada akhirnya membawa konsekuensi buruk dalam siklus kelahiran kembali. Oleh karena itu,
Penting bagi kita untuk menyadari bahwa kegelapan kebodohan batin harus diatasi melalui pemahaman dan praktik dharma. Dengan menggali makna 4 kebenaran mulia dan hukum karma, kita dapat mulai menerangi jiwa dan menghindari tindakan yang menyebabkan kelahiran kembali di alam binatang. Kesadaran ini tidak hanya mengajak kita untuk hidup dengan penuh tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan, tetapi juga menumbuhkan kasih sayang dan penghargaan terhadap setiap makhluk, sebagai jalan menuju pencerahan dan kebebasan sejati. Ketiga, perbuatan jahat yang dilakukan secara terus-menerus. Terjerat dalam perbuatan jahat yang dilakukan secara terus-menerus merupakan cermin dari ketidaksadaran yang mendalam, di mana seseorang terjebak dalam lingkaran kekerasan dan kebencian. Dalam ajaran Buddha, setiap tindakan negatif seperti membunuh, mencuri, atau menyakiti makhluk lain tidak hanya menyakiti secara langsung, tetapi juga menciptakan bekas karma yang berat yang akan membentuk kehidupan di masa depan. Menurut ajaran dalam Anguttara Nikaya, tindakan membunuh dengan kekejaman khususnya menghasilkan resonansi karma yang kuat. Energi kekerasan yang timbul dari perbuatan tersebut menarik konsekuensi yang sama, membawa individu itu ke dalam kelahiran kembali di alam yang penuh penderitaan, seperti alam binatang. Ini bukanlah hukuman yang dijatuhkan oleh kekuatan luar, melainkan hukum alam yang berlaku secara adil bagi semua makhluk. Kekejaman yang dilakukan dengan sengaja menciptakan jarak antara manusia dan esensi kebaikan yang semestinya menyatu dalam kehidupan. Tindakan seperti itu mengikis kualitas belas kasih dan kebijaksanaan yang menjadi inti ajaran Buddha. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam perilaku destruktif, energi negatifnya semakin mendalam, membuat jiwa semakin sulit untuk menemukan jalan pencerahan. Dampak perbuatan jahat tidak hanya dirasakan pada kehidupan saat ini, tetapi juga terbawa ke kehidupan-kehidupan selanjutnya. Karma yang tercipta dari perbuatan kekerasan itu mengikat kuat dalam rantai penderitaan yang berulang, sehingga dalam siklus samsara, individu berpotensi terlahir di alam binatang. Kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan dalam mengembangkan kesadaran yang mendalam terhadap hakikat kehidupan. Ajaran Buddha mengajak kita untuk memahami bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi yang tak terhindarkan. Dalam kerangka hukum karma, energi kekerasan yang kita tanam akan berbuah sesuai dengan sifat perbuatan itu sendiri. Oleh karena itu, seseorang yang dengan sengaja menyakiti makhluk lain akan mengalami pengalaman yang serupa, sebagai bentuk alamiah dari keterkaitan sebab akibat dalam kehidupan. Dalam konteks kehidupan modern, pemahaman tentang hukum karma ini memberikan pesan yang sangat relevan. Perbuatan jahat tidak hanya mengganggu keseimbangan batin, tetapi juga mengganggu keseimbangan lingkungan dan hubungan antar makhluk hidup. Kesadaran akan akibat perbuatan kita mendorong untuk hidup dengan tanggung jawab, menghindari kekerasan, dan menumbuhkan nilai-nilai kebaikan serta kasih sayang. Akhirnya, dengan memahami bahwa terjerat dalam perbuatan jahat adalah cerminan dari energi negatif yang kita hasilkan, kita diajak untuk merenung dan mengubah pola hidup. Menggantikan tindakan destruktif dengan kebajikan, kasih, dan kearifan akan membuka jalan menuju pencerahan. Dengan demikian, melalui kesadaran dan transformasi diri, kita dapat mengubah alur karma dan mencegah terjadinya kelahiran kembali di alam binatang, menuju kehidupan yang lebih penuh makna dan kedamaian. Keempat, mengabaikan pengembangan kebajikan. Mengabaikan pengembangan kebajikan merupakan akar penyebab jatuhnya seseorang ke dalam siklus kelahiran yang rendah, termasuk kelahiran di alam binatang. Dalam ajaran Buddha, kebajikan seperti berdana, bermeditasi, dan berlatih cinta kasih adalah fondasi penting untuk menyucikan jiwa dan melampaui keterbatasan duniawi. Tanpa upaya untuk menumbuhkan nilai-nilai tersebut, pikiran menjadi rentan terhadap kegelapan dan kekotoran karma yang merusak. Buddha mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki akibat yang setimpal. Ketika seseorang mengabaikan kebajikan, ia seolah-olah menolak kesempatan untuk membersihkan akumulasi karma negatif.
Pikiran yang tidak mendapatkan asupan kebaikan dan pencerahan akan perlahan-lahan tenggelam ke dalam alam yang dipenuhi nafsu dan ketidaktahuan. Mirip dengan perilaku binatang yang hanya dipandu oleh insting dasar. Dalam kehidupan sehari-hari, pengembangan kebajikan berperan sebagai penyeimbang antara keinginan duniawi dan pencapaian spiritual. Melalui berdana, seseorang belajar untuk berbagi dan mengurangi egoisme, sedangkan meditasi membuka jalan untuk memahami diri secara mendalam. Tanpa praktik ini, batin akan terus berada dalam kegelapan, sehingga terperangkap dalam siklus penderitaan yang serupa dengan makhluk yang tidak mampu berpikir rasional. Ajaran Buddha menyatakan bahwa alam binatang bukanlah tempat hukuman yang diberikan secara sewenang-wenang, melainkan konsekuensi alami dari akumulasi karma yang tidak dibersihkan. Ketika seseorang tidak mengembangkan kebajikan, energi negatif yang menempel pada diri akan menariknya ke alam rendah, di mana kesadaran terbatas membuat individu hanya mampu bertindak berdasarkan naluri primitif. Pengabaian terhadap kebajikan juga menimbulkan perpecahan antara diri sejati dengan potensi pencerahan. Tanpa usaha untuk mengembangkan sifat-sifat luhur, hati dan pikiran menjadi rapuh, sehingga sulit untuk mengatasi godaan dan penderitaan. Kondisi ini mengakibatkan jiwa terperangkap dalam lingkaran negatif, yang pada akhirnya membatasi evolusi spiritual dan membuka jalan menuju kelahiran kembali di alam yang penuh keterbatasan. Selain itu, kebajikan merupakan cerminan dari kesadaran akan saling keterkaitan antara semua makhluk hidup. Ketika seseorang menolak untuk mengamalkan nilai-nilai seperti cinta kasih dan empati, ia seolah-olah menutup diri dari realitas bahwa setiap perbuatan memiliki dampak yang luas. Dengan demikian, pengabaian terhadap kebajikan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menyisakan luka yang mendalam pada hubungan antar makhluk, memperkuat siklus karma yang membawa ke alam rendah. Akhirnya, melalui pengembangan kebajikan, kita diberikan kesempatan untuk membebaskan diri dari belenggu karma negatif dan mencapai pencerahan sejati. Dengan menanamkan kebaikan dalam setiap tindakan, kita tidak hanya menghindari nasib terlahir di alam binatang, tetapi juga mewujudkan kehidupan yang lebih harmonis dan penuh kasih. Pesan ini mengajak kita untuk selalu merenung dan bertransformasi, sehingga setiap langkah yang diambil membawa dampak positif bagi diri sendiri dan seluruh makhluk hidup. Kelima, kegagalan dalam menjaga moralitas. Menjaga sila, atau moralitas, merupakan fondasi utama dalam ajaran Buddha yang mengarahkan kita menuju pencerahan. Ketika seseorang melanggar 5 sila, khususnya dalam hal membunuh, mencuri, dan perilaku seksual yang salah, ia secara tidak langsung menggoyahkan dasar spiritual dirinya sendiri. Pelanggaran ini tidak hanya mencederai hubungan dengan sesama, tetapi juga mengikis kesucian batin yang diperlukan untuk menghindari penderitaan kelahiran kembali yang menyedihkan. Dalam Culaka Mawibhanga Sutta, Buddha dengan tegas menunjukkan bahwa perilaku kasar dan tidak bertanggung jawab merupakan cermin dari jiwa yang belum matang secara spiritual. Ajaran ini menegaskan bahwa individu yang mengabaikan prinsip-prinsip moral berisiko mengumpulkan karma negatif yang berat. Karma inilah yang nantinya membawa jiwa ke alam yang penuh keterbatasan, seperti alam binatang, di mana naluri mendominasi dan kebijaksanaan sulit berkembang. Setiap tindakan yang melanggar sila meninggalkan bekas yang mendalam pada batin. Perbuatan membunuh, mencuri, atau menyimpang secara seksual tidak hanya menyakiti korban secara langsung, tetapi juga merusak keseimbangan batin sang pelaku. Energi negatif yang tercipta dari perbuatan tersebut bekerja seperti gravitasi yang menarik kesadaran ke level yang lebih rendah, seolah jiwa yang telah terpolarisasi oleh kekejaman akhirnya tenggelam ke alam binatang. Kegagalan menjaga sila merupakan bentuk pengabaian terhadap upaya pembersihan karma. Dalam pandangan Buddha, sila berfungsi sebagai tameng pelindung yang menjaga agar jiwa tidak terjebak dalam siklus penderitaan. Tanpa disiplin moral yang kuat, energi negatif semakin menumpuk, dan jiwa akan cenderung terlempar ke kondisi kehidupan yang tidak memungkinkan adanya perkembangan spiritual. Alam binatang, dalam konteks ini,
menjadi gambaran nyata dari keterpurukan moral akibat kelalaian dalam menjaga etika. Lebih dari sekadar aspek individu, kegagalan menjaga sila juga memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Perbuatan tidak etis yang dilakukan seseorang dapat menular dan menciptakan atmosfer ketidakpercayaan, konflik, serta ketidakadilan dalam lingkungan sosial. Dengan demikian, pemeliharaan moralitas bukan hanya penting untuk keselamatan batin individu, melainkan juga krusial dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis dan seimbang. Buddha tidak mengajarkan kelahiran di alam binatang sebagai bentuk hukuman dari kekuatan adil yang eksternal, melainkan sebagai konsekuensi alami dari akumulasi karma yang tidak dibersihkan. Menurut ajaran ini, individu yang lalai dalam memelihara sila akan secara alami tertarik pada kondisi kehidupan yang mengutamakan naluri dan kekerasan. Kelahiran kembali di alam binatang merupakan manifestasi dari ketidakmampuan jiwa untuk berkembang karena telah terperangkap dalam pola pikir yang merusak dan destruktif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merenungkan setiap aspek kehidupan yang berkaitan dengan etika dan moralitas. Dengan disiplin dalam menjaga sila melalui tindakan berdana, meditasi, dan pengembangan cinta kasih, kita tidak hanya menghindari konsekuensi karma yang menyakitkan, tetapi juga menciptakan jalan menuju pencerahan. Kesadaran ini akan membuka pintu bagi kehidupan yang lebih bermakna, di mana setiap tindakan menjadi langkah kecil menuju kebebasan sejati dan keharmonisan universal. Renungkanlah, setiap kali kita menuruti keserakahan atau berlaku kejam pada makhluk lain, kita sedang menabung karma untuk kelahiran yang gelap. Alam binatang bukanlah tempat yang jauh, ia ada di dalam pola pikir kita saat ini. Setiap detik kita memilih, apakah akan memberi makan hewan dalam diri, atau mengasah manusia yang berbudi luhur. Ajaran Buddha bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami. Kelahiran kembali di alam menderita adalah undangan untuk bangkit. Buddha bersabda, "Engkau sendiri yang harus berusaha, para Buddha hanya penunjuk jalan." Dengan merenungkan karma, kita bisa mengubah nasib. Setiap niat baik, setiap latihan meditasi, adalah investasi untuk kelahiran mulia. Bayangkanlah kebebasan yang diraih ketika kita bisa memutus rantai samsara. Alam binatang mengingatkan kita bahwa kehidupan manusia adalah kesempatan langka, saat di mana kita masih bisa mendengar dharma, berbuat baik, dan mencapai pencerahan. Jangan sia-siakan kehidupan ini. Maka, mari bertanya pada diri sendiri, apa yang ingin kita tanam hari ini adalah penentu kelahiran di masa depan. Jika video ini menyadarkan Anda, inilah saatnya menggali lebih dalam. Ajaran Buddha adalah samudra kebijaksanaan yang menunggu untuk diselami. Setiap langkah kecil dalam memahami karma adalah langkah besar menuju kebahagiaan sejati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.